Salah satu hal yang tersulit dalam hidup kita adalah membuat keputusan untuk masa depan. Kita tidak tahu harus kemana, harus berbuat apa, hidup untuk apa, dan kadang-kadang dalam membuat keputusan dalam hidup kita tidaklah mudah. Dalam Mazmur 25 ayat yang ke-12, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Ayat 14 berkata gini, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Kalau kita ingin hidup kita dipimpin oleh Tuhan, firman Tuhan dalam Mazmur 25 ayat 12 dan 13 mengatakan, kita harus hidup takut akan Tuhan. Karena orang-orang yang takut akan Tuhan, kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Bahkan Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Takut akan Tuhan itu apa? Satu kali saya posting di Instagram tentang takut akan Tuhan, ada teman yang komentar, bukan takut dong, hormat. Exactly, apa arti takut akan Tuhan? Sikap hati yang mengagungkan dan menghormati Tuhan. Keinginan untuk selalu hidup berkenan kepada Tuhan. Apabila Anda menghargai, menghormati, dan mengagungkan seseorang, saya yakin Anda akan hormat kepada orang itu dan memastikan apa saja yang Anda lakukan selalu menyenangkan hatinya. Anda pasti tidak sembarangan bicara. Anda akan pastikan apapun yang Anda berikan kepada orang yang Anda kagumi, Anda agungkan itu, Anda berikan yang terbaik. Demikian juga hidup kita dengan Tuhan. Kalau kita rindu hidup kita berkenan kepada Sang Penjunan, kita rindu hidup kita berkenan kepada Tuhan, karena kita ingin hidup takut akan Dia, kita harus mengerti kerinduan hati Tuhan. Apa sih kerinduan hati Tuhan buat kita? Dalam Ulangan 10 ayat 12 berkata gini, maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Yang Tuhan inginkan dari kita adalah hidup takut akan Dia, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, dan beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati dan jiwa kita. Ketahuilah bahwa Tuhan ingin kita mencintai Dia dengan seluruh hidup kita. Mari belajar mencintai Tuhan dengan seluruh hidup kita. Sadarilah bahwa hidup kita adalah ibadah kepada Allah. Apa saja yang kita lakukan, apa saja yang kita pikirkan, apa saja yang kita katakan adalah ibadah kepada Allah. Hidup kita adalah penyembahan yang sesungguhnya. Orang yang takut akan Tuhan itu taat kepada firman Tuhan, bukan karena takut, tetapi karena hormat dan mengasihi Tuhan. Yohanes 14 ayat 15, Yesus berkata begini, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ketika kita mengasihi seseorang, kita akan melakukan segala cara untuk menyenangkan mereka. Kita akan berusaha untuk membuat mereka bahagia. Saya yakin kalau kita mengasihi Tuhan, kita juga akan memastikan hidup kita berkenan kepada Tuhan. Kita memastikan hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita taat kepada firman Tuhan, ketaatan itu lahir dari hati yang mengasihi Tuhan, bukan karena takut. Ketaatan yang lahir dari rasa takut itu tidak permanen. Kita akan melakukan kesalahan yang sama ketika orang yang kita takuti tidak ada. Ketaatan itu harus lahir dari kesadaran, bukan ketakutan. Ketaatan harus lahir dari kesadaran kita akan kebenaran dan lahir dari hati yang mengasihi Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 18 berkata, di dalam kasih tidak ada ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, kata firman Tuhan. Kalau orang melakukan ketaatan karena rasa takut, mereka takut karena dihukum. Tapi yang Tuhan mau dalam hidup kita, kita belajar taat kepada Tuhan karena kita sadar Tuhan mengasihi kita. Kita harus mengerti bahwa Tuhan ingin kita taat karena menyadari bahwa Tuhan memberikan perintahnya, firman Tuhan, jalan-jalan Tuhan adalah untuk menjaga kita. Kita harus taat kepada firman Tuhan karena kita sadar Tuhan memberikan hukum-hukumnya karena Dia mengasihi kita. Firman Tuhan bukan untuk memenjarakan kita, bukan untuk menghukum kita, tapi untuk menjaga kita.
Cerita anak pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama Tangan Pengharapan.